konsepnya sudah selesai nih. Cuman alat tesnya tetap masih bertumbuh. Dulu pakai kuesioner dan pengamatan, observasi dari timnya yang dibuat di Kubik dulu. Lalu sekarang berubah, Stephen punya sendiri pakai sidik jari. Sekarang pun sedang dikembangkan retina mata dari gelombang suara dan sebagainya. Walaupun belum tuntas ya penelitiannya. Yang sudah tuntas di sidik jari. Jadi saya ingin katakan, jadi kalau ada teman-teman yang belum setuju dengan sidik jari sebagai alat tes, ya memang kita pun sama. Belum selesai dalam alat tes gitu. Ini masih sementara yang akurat, yang kami temukan dari biometrik, itu pakai sidik jari. Bukan berarti sidik jari, jangan Stephen sama dengan sidik jari, enggak gitu loh. Stephen sebuah konsep, memetakan jenis kecerdasan dari belahan otak. Nah, alat tesnya sidik jari gitu. Sekarang ya. Sehingga kalau Anda pun misalnya pada ilmunya sudah hatam buku Kubik, sudah hatam buku-buku yang lain, Stephen, bisa aja pakai psikometrik, diamati bisa aja kan. Walaupun akurasinya tadi belum tentu hebat, belum tentu pas. Karena tadi setiap orang ketika menampilkan dirinya itu dipengaruhi genetiknya, dipengaruhi IQ-nya, dipengaruhi golongan darahnya gitu kan. Jadi misalnya kelihatan aslinya, padahal Stephen maunya keadaan genetiknya itu aslinya terberinya apa sih, sehingga kita bisa bersyukur dengan kekuatan yang diberikan Allah pada kita. Masya Allah. Nah, berarti sebenarnya juga kalau memang sudah punya jam terbang, punya kapasitas, dia bisa judgment expertise juga bisa juga tanpa alat tes ya. Bisa. Kayak Pak Parin misalnya mengatakan bahwa Pak SBY feeling, itu judgment aja, belum dites. Oh iya. Oke. Kang, baik, ini tadi sudah diberikan nih fondasi dasar tentang ilmu kecerdasan genetik tadi yang kita sebut dengan istilahnya Stephen ya. Ini adalah sebuah singkatan dari cara kerja otak, yaitu ada S-nya itu adalah sensing, T-nya thinking, I-nya adalah intuiting, F-nya itu adalah feeling, dan I-nya itu adalah instinct. Oke. Nah, secara mudah, Kang Nazar, waktu kita memang tidak banyak malam hari ini, untuk orang tua, ataupun ya mungkin bisa jadi untuk kita juga, pasti sangat membutuhkan untuk bagaimana kita bisa hidup gue banget gitu ya. Mungkin yang berkarir, mungkin yang berkarir sedang bertahun-tahun menekuni satu bidang kok kayaknya nggak maksimal, ataupun masih setengah hati. Ataupun tadi contoh case-nya adalah belajar ya, belajarnya udah dari SMP, SMA tuh udah jurusannya A1 semua tuh, IPA semua tuh. Bahkan kuliahnya juga sudah eksak semua tuh, tapi ternyata kecenderungannya malah di sosial begitu. Nah, ini boleh dong kasih advice nih Kang Nazar buat para orang tua dan sahabat pengantar ini, Mas Yusuf, pengantar ini saya ingin katakan, saya ingin mengutip dari pernyataan Einstein. Jadi kalau Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat, maka seumur umur ikan itu kan merasa bodoh. Seumur umur ikan itu merasa bodoh gitu loh. Kan bisa jadi orang tuanya ngomong gini ke anaknya, orang tuanya, kok kamu udah 2 tahun belum bisa manjat, kalah sama tupai, baru bisa gitu kan? Padahal ikan ya, jago berenang. Iya, ikan. Nah, tapi dinilai di situ letak kemampuan memanjatnya, ini nggak nyambung nih Kang. Iya, nyambung. Maka Stephen nuntutnya beda-beda gitu loh. Jadi Anda punya anak 5 nih, jangan sama nuntutnya gitu. Nah, nuntut penilainya jangan sama, ngejelasin bukan sama, belum sama gitu. Ya, jadi saya aja nih pengalaman sekarang WFH nih ya. Anak saya yang dirumahkan 2 orang, yang di pesantren selamat, masih tetap di pesantren. Karena pesantren anak saya itu dia sedikit, cuman ada 16 orang, jadi aman, masih tetap pesantren. Yang 2 dirumahkan kan? Dirumahkan. Yang pertama sensing, udah lumayan gede juga sensinya, udah kelas 6. Yang satu feeling, baru kelas 3.
Ini yang sensing karena udah ada mentalnya udah naik dan dia ya udah paham, dia bisa belajar sendiri di rumah. Walaupun agak agak masih kangen ke sekolah gitu, tetap masih bisa belajar. Yang feeling susah nih, Mas Yusuf, susah banget karena ada kebutuhan karena sosialisasi. feeling itu kan ya belajar dari orang kan. Benar. Nah semester kemarin saya bilang coba ke istri saya, coba Mi, kamu berbakat Steve ini ngomong ke gurunya, ke pihak sekolah, boleh nggak diizinkan anak saya ke sekolah, walaupun cuma sendiri gitu ya, walaupun cuma seorang gitu kan. Kayaknya lobby ya dapat dan ternyata yang kayak anak saya ada 3 orang di kelasnya. Gitu. Dia pengen ke sekolah tetap walaupun dikasih seminggu cuma 2 kali. Dampaknya itu peningkatan semangat belajarnya tinggi banget tuh. Nah kalau di potret Stephen kan sederhana, orang feeling belajarnya dari temen, dari orang lain gitu. Di rumah nggak ada orang lain, itu aja dia pusing kan. Pusing. Iya. Dan dia masih kecil, belum dewasa kan, mentalnya masih ngikutin bawaannya gitu loh. Itu bawaan dari dalamnya itu memang. Gitu. Ya saya lopem banget. Jadi saya sebagai orang tua karena tahu Stephen, jadi tahu arahnya dikemanain gitu kan ya. Saya tadi ini coba lobby gurunya bisa nggak? Walaupun saya tanda tangan. Kalau ada apa-apa bertanggung jawab tidak nyari sekolah siap tanda tangan gitu. Toh cuma 3 orang kan. Iya. Walaupun 2 kali. Tapi kelihatan perbedaannya ya, progresnya juga beda progresnya. Jadi dia hafalannya cepat karena bu gurunya. Kebetulan bu gurunya pun kan di lobby, Bu, anak feeling itu dia kuncinya suka. Buatlah dia suka ke ibu gitu. Kalau suka ibu ngomong apa aja dia pasti nurut. Si ibunya udah memerankan diri biar disukai anak saya gitu. Wah, ya. Ini orang tuanya canggih nih, mampu melobi gurunya nih. Jadi sehingga guru nanti akan memerankan berfungsi sesuai dengan mesin kecerdasan anaknya, begitu ya? Ya. Karena kuncinya tadi orang kalau orang feeling itu kan kuncinya orang. Orientasinya pada orang, ya. Ya kalau sederhananya gini Mas Yusuf, biasanya Mas Yusuf saya ajak, Mas Yusuf pergi yuk kita ke pantai. Kalau orang feeling sama siapa nanyanya? Sama siapa perginya gitu. Siapa aja yang ikut. Oke. Karena dia orientasi ke orang. Betul. Wah, luar biasa. Kalau Mas Yusuf mungkin nanya bukan begitu Mas Yusuf kan? Apa aja di sana mau ngapain aja bisa jadi. Acaranya apa? Begitu. Ini luar biasa karena apa? Betul, acaranya apa? Betul. Kebetulan memang saya itu tadi bangetnya Mas Yusuf. Kang Nazar memang ini bukan kebetulan juga. Jadi memang tadi pagi ini saya diajak nih sama sahabat saya Mas Riza nih, besok pagi kita ke Anyer yuk begitu. Persis. Ya, pas juga ya. Persis. Jadi pertanyaannya acaranya apa Mas gitu. Gitu. Tapi kebetulan karena memang lagi benar ini tadi pagi. Jadi insya Allah besok pagi ini lagi pada jalan-jalan nih ke Anyer gitu. Cuman kebetulan belum bisa pergi jadi saya nggak bisa ikut. Iya, pertanyaan itu pasti kayak saya Mas Yusuf. Kenapa di koran saya sukses? Padahal saya nggak punya keilmuan punya koran. Ketika saya dapat tanggung jawab ceritanya mungkin biar nyambung ya. Ketika saya main ke Radar Bogor, sebenarnya saya mau main ke teman saya, mau cari peluang bisnis lah gitu ya di koran. Konsultan Jawa Posnya Pak Pri langsung dengan saya kenalan ngobrol gitu. Ya udah kamu aja jadi manajernya kata. Manajer apa Pak? Pemasaran. Tuh, saya nggak ngerti koran Pak. Enggak, kamu pasti saya belasan tahun jadi konsultan. Kamu pasti cocok. Ketika saya dikasih tanggung jawab itu Mas Yusuf, saya bukan mendalami bagaimana koran dipasarkan, bukan apa itu masalah koran, bukan. Tapi siapa yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa? Mikirnya langsung siapa yang bisa bantu saya ya, gitu ya? Oke. Saya kesimpulannya siapa? Kesimpulannya nggak ada lagi kecuali tukang koran. Saya lagi tukang koran silaturahmi. Dan karena itu oplahnya dari 2000 3 bulan saya pegang 30.000 meledak. Gara-gara apa coba? Gara-gara saya ambil hati pegang korannya. Saya muat mereka di koran saya kisah suksesnya seminggu sekali. Saya bilang kan nanya ke mereka, Bang,
Pernah nggak dimuat di koran cerita sukses? Nggak pernah, Pak. Gimana kalau saya muat? Oh, kalau dimuat saya semangat dong, katanya jual korannya. Jadi 2.000 offline-nya saya pegang, 3 bulan kemudian 30.000 meledak, bukan karena saya bisa dagang koran, karena saya bisa memanfaatkan orang-orang yang saya ambil hatinya gitu. Siapa Mantap, kan pertanyaannya kan? Iya. Dan dulu saya belum tahu Steven loh, posisinya belum tahu Steven, belum tahu Steven. Kang, kita tahan Gitu, dulu Mas nih, Yusuf. ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak, Oh, maaf siap, mau siap. mau tanya kalau intuiting bagaimana Pak? Apa namanya? Suka ngundur-ngundur ngerjain tugas, apa tips biar cepat ngerjain tugasnya? Intuiting nih. Oke, siap. Ini saya tahu nih intuiting. Oke, Kang Nazar silakan. Oke, kalau Steven, infonya harus lengkap, Mas Yusuf. Oh iya Kalau iya iya iya. sebagian gini infonya itu agak susah kita ngeraba-rabanya, ya, analisanya. Jadi kan tadi Insya Allah, genetiknya harus lengkap. betul betul. Itu Laki-laki pun nanti. perempuan, Mm, 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 mm. laki-laki perempuan, usianya berapa, intuiting introvert extrovert, dan golongan darahnya apa. Oke, mungkin sedikit kasih gambaran secara umumnya dulu Kang Nazar, karena nanti insya Allah kita akan ada tema khusus nih untuk membahas ini lebih Ya, dalam oke. lagi. Secara umum, Secara umum intuiting. saya bisa jawab secara umum. Jadi gini, kalau ngomong belajar dalam Steven itu ada 3 bagian: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapannya orang intuiting itu bukan disuruh belajar, tetapi dibangun hasrat mau belajarnya. Oke, jadi bisa jadi membangun hasrat belajar itu kurang gitu loh. Agak terputus. Boleh diulangi? Oke, saya ulang ya. Kalau orang intuiting itu, kebetulan saya juga punya anak intuiting. Jadi pemanasan atau persiapan belajar untuk anak intuiting dibangun hasrat pengen belajarnya. Membangun hasrat belajarnya ya. Oke. Iya. Saya punya contoh anak saya. Saya beli buku. Tebel banget, buku setebel ini ada kayaknya bukunya nih. Setebel komik ada. Saya bangun hasratnya. Tahu nggak, Fania? Ini buku ini saya ceritain sinopsisnya. Dia tertarik. Coba aku mau. Semalam habis dibaca. Gara-gara hasratnya terbangun gitu loh. Nah, jadi beda. Jadi nggak bisa disamain. Jadi pemanasannya beda gitu loh. Nah, karena itu tadi harus tahu gitu. Nah, jadi saya sarankan sih beli buku ini, Mas Yusuf. Nah, I know you parenting. I know you parenting. Nah, boleh juga tuh. Di sini dijelaskan bagaimana cara belajar tadi, belajar ya. Ini menjadi makin menarik diskusinya. Insya Allah nanti akan ada sesi yang lebih mendalam nih. Jadi tadi ada Bu Leni nih, kebetulan Bu Leni sahabat saya nih, anaknya sudah dites intuiting extrovert, laki-laki usia 8 tahun. Oke ya, ini lengkap ya, datanya lengkap ya, agak lengkap nih. Tadi secara umum bahwa persiapan belajarnya tuh membangun hasrat ya. Hasratnya bukan disuruh. Kedua, karena ekstrovert, maka energinya dari luar. Diomongnya bisa berkali-kali, Mas Yusuf. Harus berkali-kali ya. Orang introvert, ya. Kalau orang introvert kayak Mas Yusuf, itu sekali aja. Wah, ketahuan. Saya mah agak pusing tuh kalau diulang-ulang itu. Sebenarnya saya nggak ngerti gitu. Kenapa sih diulang-ulang? Benar tuh, benar. Kalau ekstrovert boleh berkali-kali dengan bahasa yang bervariasi berkali-kali boleh gitu. Tapi tadi diarahkannya ke minat belajar, ke hasratnya, membangun hasrat gitu loh. Hasrat. Jadi karena ekstrovert, introvert, Steven kan tadi. Jadi introvert, ekstrovertnya di Steven itu bukan introvert, ekstrovertnya di psikologi yang umum. Kalau yang umum kan sifat. Kalau Steven bukan. Drive-nya, pengendalinya. Pengaruh mana? Pengaruh luar atau pengaruh dalam? Kalau introvert ke pengaruh dalam. Maka kalau introvert pengaruh dalam, maka dirinya yang memutuskan. Maka inputnya cukup sekali aja gitu loh. Ya, itu kalau ekstrovert
yang mengambil keputusan dipengaruhi orang luar, maka pengaruhnya agak banyak gitu loh. Harus lebih sering. Jadi ya lebih sering gitu loh. Pas Yusuf kerasa kan kalau disuruh berkali-kali hal yang sama kan, apa gua pusing bodoh saya. gitu. Iya. Oke, nah ini kebetulan karena kita sama-sama sudah mengetahui mesin kecerdasan, jadi memang asik nih ngobrolnya nih ya. Gitu. Ya, Ini menarik sekali nih, ayah bunda dan sahabat semua. Ini diskusi malam hari ini tentang mesin kecerdasan ya. Ini menarik sekali, sehingga tadi itu bagaimana kita mengetahui, oh ternyata ada loh cara belajar itu bukan justru siap susul belajar, tapi ada yang membangun hasrat. Itu untuk orang ya. orang intuiting. Nah, Ini tapi nanti juga ada nih cara belajarnya orang thinking, cara belajar orang sensing, ada cara beda. belajar orang insting. Nah, Beda. selalu Beda-beda. pokoknya tunggu acara kita ya, ajak sahabat-sahabatnya untuk selalu mengikuti kegiatan kita nih di live IG Talk di setiap hari Selasa jam 8 malam bersama Kang Nazar. Kita akan membedah, mengupas tentang mesin kecerdasan. Nah, insya Allah ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa nih buat kita nih. Ini ilmu yang luar biasa nih Kang Nazar. Jazakallah, terima kasih banget nih. Kang Nazar, sebelum kita tutup ada closing statement, Kang. Oke, jadi mohon maaf saya mau terus terang. Jadi IG live itu baru pertama kali malam ini. Jadi kalau aur-auran ngacak itu pohon dimaklum ya. Wah. Satu itu. Kedua, memang saya orang kanan, orang feeling. Jadi strukturnya kadang-kadang nggak terlalu ngurut. Jadi kalau Mas Yusuf mungkin agak terganggu ya wajar aja ya. Karena orang feeling kanan. Tapi sahabat Lampabet sekalian, intinya saya sangat senang sekali berbagi, dan bagi saya ketika dibagikan itu ilmu insya Allah bukan hanya keberkahan itu pasti, tetapi juga bagi saya akan menambah ilmunya, karena itulah konsep yang selalu kami ditanamkan sama guru-guru kami, yaitu sukses mulia. Sukses itu adalah Stephen ya, harta, tahta, kata cinta, tapi untuk dia mulia harus dibagikan ke sesama. Masya Allah. Malam ini saya terima kasih Mas Yusuf karena memberikan wadah untuk berbagi, biar saya mendapatkan kemuliaan, Mas Yusuf. Masya Allah. Kalau dibagikan saya nggak mulia-mulia. Oleh karena itu tentu saja yang saya sampaikan sejauh saya tahu, pemahaman saya belum tentu kebenarannya. Jadi Anda boleh nanti didiskusikan, dipertanyakan juga boleh ke saya, karena atau Anda mungkin yang pendengar ada yang lebih paham, boleh berkomentar, kasih masukan. Ya, betul. Karena kita belajar bersama. Jadi Mas Yusuf yang membuat temanya, membuat alurnya, saya kebetulan teman Mas Yusuf sejak lama, 2011 Mas Yusuf ya? Iya. 2011. Tahu TV tahu jangan dulu. Nah, karena itu saya seperti itu jadi konsepnya, bahwa kita diskusi saja. Saya bukan sumber ilmu, tapi kebetulan tahu duluan. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu dan sayanya mungkin agak melenceng, boleh dikasih masukan. Itu maksudnya mungkin. Masya Allah. Ya, kita jadikan ruang inilah ruang untuk kita belajar dan bertumbuh bersama, Kang Nazar. Siap. Jadi sahabat belajar. Baik, Kang Nazar, terima kasih sekali atas waktunya dan kesempatannya malam hari berbagi ilmu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Kang Nazar. Terima kasih. Ya, dan untuk ayah bunda, sahabat Lampabet semua, insya Allah ya selalu setiap hari Selasa jam 8 kita akan live untuk membahas, mengupas tentang mesin kecerdasan. Ya, insya Allah ini baru di sesi pertama, baru pembukaan, jadi kita baru mengenal fondasinya dulu. Tadi sejarah Stephen, bagaimana Stephen ini muncul. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ujuk-ujuk muncul, tapi sebenarnya ada rentetan sejarah yang sebenarnya juga sudah di riset, diteliti cukup lama ya, Kang Nazar ya. Karena kita juga sebenarnya pernah menjadi dalam satu komunitas penggiat Stephen nih, luar biasa, dan kita juga merasakan manfaat yang luar biasa. Jazakallah, Kang Nazar. Juga balik lagi. Siapa? Mudah-mudahan nih momentum ini membuat Mas Yusuf juga kembali lagi. Iya, amin. Baik, ayah bunda, sahabat semua, alhamdulillah kita
cukupkan dulu diskusi malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan selanjutnya setiap hari Selasa ya, khusus untuk tema mesin kecerdasan. Kang Nazar, terima kasih sahabat semua. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kita semuanya, sahabat. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Nazar, terima kasih. Sama-sama. Mantap.